Ya mungkin kita bisa siap-siap mulai ya, Mas Rizal ya. Boleh. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai untuk bedah paper kita yang ke-14. Ya, sebelumnya selamat untuk Mas Rizal atas studinya ya, udah beres. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk Mas Genta sebagai host untuk Zoom ini. Ya, di bedah paper kali ini kita akan membahas tentang mesin penerjemah yang merupakan penelitian dari Mas Rizal ya. Yang mudah-mudahan nanti kita akan ada banyak diskusi ya, menarik karena di sini juga ada pengantarnya. Mudah-mudahan akan ada diskusi terkait dengan mesin penerjemah secara umum dan khususnya untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Silakan untuk Mas Rizal dimulai presentasinya. Oke, terima kasih Pak Arief untuk pengantarnya. Jadi terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung di webinar bedah paper ke-14 IMACL. Nah, untuk kali ini topiknya adalah mesin translation atau mesin penerjemah. Nah, kebetulan ini salah satu hasil riset saya ketika kemarin mengerjakan tesis dan alhamdulillah sempat mendapatkan distinction juga hasilnya. Jadi saya bisa istilahnya agak pede untuk cerita-cerita karena sudah ada yang review gitu. Nah, kemarin sempat ketika pendaftaran saya berikan kayak sedikit survei untuk mengetahui background dari audience, maksudnya supaya saya tahu seberapa banyak yang saya harus cerita sebelum mulai bercerita mengenai hasil risetnya. Jadi supaya kita sama-sama sedikit mengertilah apa kenapa disebutkan singkatan misalnya BPI atau yang lain. Dari hasil presentasinya, dari hasil surveinya ada banyak yang sudah mengerti machine translation dan banyak juga yang sudah mengerti deep learning. Jadi saya untuk deep learning hanya satu slide untuk bagi yang belum tahu sama sekali. Jadi ini hanya garis besar saja. Terus kemudian untuk machine translation juga hanya overview saja. Modelnya macam recap. Jadi mungkin yang sudah semoga untuk yang sudah pernah mengerjakan machine translation juga tidak terlalu boring karena ini hanya sekedar bullet point saja untuk mengingatkan. Nah, kita mulai dari deep learning dulu. Deep learning itu pada dasarnya ya sebenarnya ini bagian dari artificial intelligence, subset dari machine learning dan subset dari neural network. Jadi deep learning itu kalau misalnya kita lihat gambar yang sebelah kanan itu contoh dari neural network, dan yang namanya deep learning itu intinya ya hidden layer-nya itu banyak gitu kan. Nah ini kalau misalnya kita lihat dari recurrent neural network atau LSTM variannya, hidden layer ya sama dengan banyaknya hidden layer sama dengan banyaknya jumlah kata di kalimat. Jadi semakin panjang kalimatnya ya semakin deep neural network-nya. Jadi itu kenapa dinamakan deep learning. Nah, mungkin teman-teman juga pernah dengar yang machine learning teknik yang lain yaitu kayak decision tree, SVM, kernel methods dan sebagainya. Nah, CNN juga yang biasanya convolutional neural network yang biasanya untuk computer vision juga termasuk deep learning karena dia layarnya banyak. Nah, di NLP sendiri selain LSTM ada GRU dan yang paling baru ini yang sekarang kayak sudah menjadi de facto itu transformer. Nanti akan ada sedikit penjelasan mengenai transformer. Nah, itu untuk deep learning. Semoga sedikit memberikan overview dan recap apakah itu deep learning. Terus kemudian kita masuk ke machine translation research domain. Nah, ini
kita mulai saja. Jadi sebentar saya minimize dulu. Nggak kelihatan. Ya, jadi machine translation itu subset dari computational linguistics. Dia explore bagaimana caranya menerjemahkan satu bahasa dari bahasa asal atau source ke bahasa target yang secara otomatis menggunakan komputer. Nah, di sini kita bagi kita bagi 3. Itu ada rule-based machine translation, ada statistical machine translation, ada neural machine translation. Nah, ini awalnya dari RBMT, kemudian mau masuk ke SMT, dan kemudian yang baru-baru ini, ya baru bisa dibilang 6 tahun terakhir lah ya, itu ada NMT. Dan mulai populer, kurasa 4 tahun yang lalu sih, sejak ada LSTM ya. Nah, di rule based machine translation sendiri itu ada 3. Ada direct, transfer, dan interlingua. Kemudian dari statistical machine translation itu ada 3 juga yang lumayan populer. Ada phrase based, hierarchical, phrase based, dan syntax based. Nah, yang paling populer di statistical machine translation ini ada phrase based machine. Statistical machine translation ini toolsnya yang paling terkenal Moses, mungkin pernah dengar dan mungkin pernah pakai juga ya. Nah, kemudian untuk neural machine translation ini awalnya dimulai dari RNN based, recurrent neural network, yang menggunakan recurrent neural network. Kemudian terakhir menggunakan transformer. Ini bisa dibilang juga attention based machine translation, karena transformer pada intinya kan dia menggunakan attention mechanism. Attention mechanism sebenarnya juga sebelum transformer sudah dipakai di RNN, yaitu ketika ada namanya RNN dan plus attention mechanism. Kemudian kita lanjut ke rule based machine translation, itu dia memakai semacam rules yang menggunakan linguistic information untuk bahasa asal dan bahasa target. Linguistic information itu termasuk kayak lexicon transfer and generation, ada syntactic and semantic analysis. Nah, ini linguistic information-nya dibuat dan dikumpulkan secara manual ke dalam database yang isinya rules. Ada 3 tipe rule-based machine translation. Ada direct method, ini menggunakan word by word translation, yang mana kadang juga ada phrase by phrase translation juga. Cuman kemudian ada yang nomor 2, yaitu transfer method, di mana transfer method itu menggunakan intermediate abstract representation atau interface structure. Jadi bahasa asal diubah menjadi ke abstract representation, kemudian abstract representation-nya diubah ke bahasa target. Tipe yang ketiga itu ada interlingua method. Ya, jadi bedanya dengan nomor 2 itu di nomor 3 itu language independent. Jadi bahasanya diubah ke interlingua representation tanpa kita perlu memikirkan target language-nya apa. Dan juga untuk generation-nya kita bisa mengubah dari interlingua representation menjadi target language tanpa kita harus berpikir source language-nya apa. Jadi interlingua itu lebih fleksibel lah di sini. Contohnya ada Pangloss untuk sistemnya yang untuk interlingua. Partium dan Sistran juga termasuk salah satu RBMT system. Nah, RBMT system itu cons-nya jelas itu highly manual and time consuming. Jadi perlu banyak waktu untuk membuat rules dan mengumpulkan data-datanya. Tetapi ini lebih sangat precise. Dalam arti kalau misalnya inputnya uniform, kayak misalnya weather forecast atau GPS navigation, atau malah seperti kurikulum, itu hasilnya bisa sangat-sangat bersih.
contoh yang dipakai di Swedia yaitu Uppsala University, ada halaman yang menjelaskan mengenai bagaimana cara mendaftar ke suatu program atau course, itu diterjemahkannya pakai RBMT di sana. Kemudian lanjut ke Statistical Machine Translation. Jadi ini mulai dari tahun 90 ya, untuk menggunakan statistical model untuk membuat analisa dari sampel dari sebuah translation yang kita sebut sebagai parallel corpus. Jadi parallel corpus itu adalah ada namanya satu bentuknya tuh seperti, oh ini ada source language, terjemahannya seperti ini, misalnya seperti itu. Ini disebutnya parallel corpus istilahnya. Nah, STMT ini menggunakan analisa, menggunakan statistical model untuk mencari tahu pattern dari parallel corpus ini. Nah, jadi bagiannya dari SMT itu ada language model, ada translation model, dan ada decoder algorithm. Biasanya isinya 3 itu. Mungkin ada ekstra, kayak misalnya di Moses itu ada kayak 9 step. Kalau misalnya kita lihat dari step-step yang di Moses itu yang statistical machine translation tools yang paling populer ya. Nah, language model ini gunanya itu untuk meningkatkan translation fluency di target language dengan cara mengestimasikan bagaimana seberapa probable, seberapa mungkin hasil kalimat tersebut. Ini mungkin nggak sih kalimatnya gitu. Nah, itu kalau fluency bagi yang belum tahu itu kualitas dari hasil translation-nya. Itu berdasarkan sintaktik grammar sama idiom yang dipilih. Terus ada 3 main approaches, ada phrase-based SMT, ada syntax-based SPMT, dan ada hierarchical phrase-based SMT. Ya, hierarchical phrase-based SMT itu intinya gabungan dari phrase-based dan syntax-based. Nah, syntax-based itu berdasarkan phrases atau word sequence. Kalau misalnya syntax-based itu berdasarkan ini synchronous context-free grammar atau syntax-nya. Berdasarkan synchronous context-free grammar antara source dan target language yang dipelajarin dari parallel corpora. Yang nomor 2 nih lumayan nggak populer karena nomor 2 ini maksudnya syntax based itu tidak populer karena sangat lambat dibandingkan phrase based. Nah, phrase based ini yang jadi populer, yang banyak perusahaan yang menggunakan ini di production systemnya mereka menggunakan Moses tools yang kebanyakan. Tapi kadang-kadang mereka juga bikin sendiri sih. Karena pada dasarnya asetnya perusahaan language translation service yang menggunakan mesin translation itu asetnya di tokenizer-nya mereka. Jadi mereka biasanya either menggunakan Moses di pipeline-nya mereka atau mereka bikin implementasi sendiri. Terus penjelasan recap sedikit mengenai language model. Language model itu yang paling sering saya dipakai itu Ngram. Ngram itu menggunakan Markov assumption. Jadi itu intinya kita mau lihat seberapa banyak frekuensi dari gabungan kata-kata ini. Jadi contohnya kalau misalnya bigram itu bigram model consider one preceding word, dan trigram model consider two preceding words. Ya, lanjut. Ini mungkin saya nggak akan menjelaskan secara detail, tapi intinya kemungkinan sebuah kalimat itu adalah hasil produk dari conditional probabilities, dan
conditional probabilities-nya itu diestimasi menggunakan n-gram frequency counts di dalam monolingual corpus, yaitu training data. Dan frekuensi ratio-nya itu dinamakan relative frequency. Dan relative frequency untuk mengestimasi probabilities disebut MLT atau maximum likelihood estimation. Mungkin sudah pernah dengar di kelas NLP kali ya. Ini dipakai di banyak hal soalnya. Nah, masalahnya dari MLT itu adalah ML itu bagus, cuman masalahnya kalau misalnya korpusnya terlalu kecil, n-gramnya itu jadi tidak banyak, atau misalnya ketika n-gramnya terlalu banyak, itu juga masalah. Di hal ini kayak sparse data tuh menjadi problem, karena ketika kita melakukan penerjemahan, possibility untuk menemukan n-gram yang tidak terlihat di training data tuh semakin meningkat. Kalau misalnya kita nggak melihat n-gramnya, n-gramnya akan dianggap sebagai zero account atau sebagai nol gitu kan. Nah, kemudian nol ini tuh akan menjadikan relative frequency estimation-nya jadi nol, yang mana probability target sentence-nya yang di-generate itu jadi nol juga gitu. Jadi sangat bermasalah jika misalnya kita menggunakan MLI, terus kemudian ada hal-hal yang kita tidak temukan di training korpus yang kita punya. Nah, untuk mencegah hal ini atau mengurangi efek dari problem MLI ini, smoothing teknik digunakan. Nah, smoothing teknik itu sebenarnya intinya sih cuman make sure bahwa kita nggak dapat zero aja ketika n-gramnya nggak ketemu di training korpus ya. Jadi contoh n-gram, contoh smoothing itu ada add one, Laplace itu yang paling simple, yaitu semua n-gram count ditambah 1. Jadi kalau misalnya ada yang 0 ya jadi 1 gitu kan. Kemudian ada juga yang agak lebih sophisticated, ada lebih itu ada contohnya modified Nessarni. Itu basically kalau misalnya ada n-gram, misalnya 4 n-gram, 4 kata yang berurutan tidak ketemu, kita coba cek apakah ada 3 kata yang berurutan yang ada di list n-gram nomor trigram kita gitu. Jadi modelnya back off ngecek yang n-gramnya lebih kecil tuh ada atau enggak. Kalau misalnya yang lebih panjang tuh enggak ada. Ya, kemudian di SMT itu ada translation model juga. Nah, translation model ini untuk menghitung relative likelihood antara kata dan phrases di source and target language. Untuk mengestimasikan lexical correspondence, translation model itu ceritanya tujuannya untuk mencari alignment model antara individual words di sentence pair. Jadi kalau kita lihat bahasa Inggris dan bahasa Inggris ini Ibu Budi, bahasa Indonesia this is Buddhist mom or Buddhist mother. Kita pengen tahu bahwa ibu dengan mother itu harus ada korelasinya atau ada alignment-nya di sana. Nah, di sini untuk membuat model phrase translation menggunakan probability distribution, nah Bayes rule dipakai di sini, dan translation probability table-nya itu dipelajari secara otomatis dari parallel corpora. Biasanya menggunakan IBM alignment model. IBM itu ada kalau nggak salah ada 5 ya, dan Moses tuh kalau nggak salah pakai nomor 1 deh. Ya. Jadi kalau kita pakai Moses, alignment modelnya pakai punya IBM nomor 1. Untuk detailnya nanti bisa dicek aja di internet bagaimana cara menghitungnya. Tetapi IBM alignment model itu ada beberapa versi sampai 6. Karena yang nomor 4 ada adjustment. Yes. Nah, baru ingat ada 6. Kemudian
cara menghitungnya, ini contoh equation-nya. Bagaimana cara mencari the best output dari target sentence. Nah, di sini kita cari, saya jelasin lah ya, nanti bisa dibaca sendiri. Ini basically probability dari source sentence given target sentence, dan kita inkorporasikan juga language model berdasarkan W yang di-generate for every target word. Nah, W itu bias factor yang lebih dari 1. Maksudnya supaya kalau misalnya kurang dari 1 ya nol, nggak ada ininya. Ini untuk make sure bahwa kenapa lebih dari 1 tuh untuk make sure bahwa hasilnya tidak, probability-nya tidak nol pada akhirnya. Nah, kemudian komponen terakhir dari SMT itu ada decoder. Decoder ini produce possible translation dan evaluate their probabilities. Jadi dia kalau misalnya istilahnya neural network ini bagian inference-nya. Jadi ini mengenerate atau menghasilkan kalimat target di target language, dan decoder ini mengecek apakah kalimat yang dihasilkan itu possible atau tidak. Dan kemudian dia mencari mana sih yang the best translation untuk di output ke sebagai output translation. Nah, biasanya ini menggunakan beam search. Beam search itu menggunakan tree using breadth of first algorithm. Ini intinya adalah beam search itu kita cobain satu-satu. Jadi misalnya kita output kata pertama, terus kemudian kita coba output beberapa kata selanjutnya, terus kita ranking dua kata tersebut. Dan kemudian yang kalau kita misalnya besar tree-nya itu 5, ya kita hanya ambil yang top 5 dari 2 kata yang paling probable. Sehingga kita dari dua kata tersebut kita bikin branch lagi masing-masing 5 untuk kata yang ketiga. Lebih enak sebenarnya kalau pakai visualisasi sih. Cuman inti dari beam search itu seperti itu. Kita mencoba mencari branch atau jalur yang paling probable dari potensi-potensi gabungan kata yang ada dari kata pertama. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita ke Neural Machine Translation. Bedanya dengan SMT, kalau SMT kan tadi ada language model, ada translation model, ada decoder, gitu kan. Kalau misalnya Neural Machine Translation tuh dia menggunakan satu large neural network untuk maximize conditional probability of sentence pair. Nah, tapi masalahnya karena dia tidak ada bagian-bagiannya, NMT system itu black box system. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak tahu kenapa kok outputnya seperti ini gitu. Cuman sekarang sudah ada research yang probing, contohnya researchnya Philip Kohn, dia bikin research kira-kira bagaimana sih kita bisa memprediksikan output dari layer-layer di dalam NMT system. Terakhir dia cerita kalau kemarin sempat ikut presentasinya, kalau dia bisa memprediksikan, mungkin kalau misalnya yang lebih tahu, mungkin bisa dibenerin, cuman seingat saya, dia bisa memprediksikan kata yang akan di-generate berdasarkan encodernya. Berdasarkan encoder state-nya. Jadi, probing research-nya udah sampai sana. Ya, selanjutnya mengenai continuous representation of a sentence. Jadi awal mulanya ini neural network itu dipakai untuk membuat phrase-based continuous translation model. Dan tahun 2013 itu
kalau Brenner dan Blossom menggunakan approach dari si Swang et al. Ini dari Phrase-Based Continuous Translation Model untuk membuat Recurrent Continuous Translation Model atau RCTM. Jadi RCTM ini dibuat untuk mengurangi dampak dari isu bahwa language model bermasalah ketika banyak rare words atau ancient phrase pairs. Karena rare or ancient phrases nggak mempunyai statistical weight yang sama, jadi model estimation-nya tuh lumayan sparse atau skewed in target translation. Jadi kadang-kadang walaupun benar tapi probabilitasnya sangat rendah, istilahnya gitu di hasilnya. Dan RCTM ini dibuat untuk me-alleviate atau mengurangi dampak dari hal-hal itu. Nah, kita lanjut. Nah, dari situ perkembangannya muncul yaitu encoder-decoder arsitektur. Ini yang dulu sering dipakai. Yaitu pada intinya kita ada satu sentence masuk encoder. Dari encoder ini kita dapat konteks vektor yang pada intinya adalah representasi dari kalimat tersebut. Terus kemudian kita masukkan konteks vektor tersebut ke decoder. Dan decoder tersebut akan mencoba untuk generate atau menghasilkan kalimat dalam bahasa target. Nah, di gambar ini dalam bahasa Inggris. Jadi encoder-decoder arsitektur sebenarnya simpelnya hanya itu saja. Nah, kemudian pada zaman sekarang, sebelum transformer, recurrent neural network dipakai di encoder-decoder arsitektur itu diintroduce oleh Cho van Berer dan Danu. Jadi encodernya menggunakan recurrent neural network atau RNN dan decodernya juga menggunakan yang sama. Lanjut. Nah, tapi pada implementasinya biasanya kita masukkan namanya embedding layer dan softmax layer di dalam arsitektur. Jadi nggak hanya RNN saja. Nah, embedding layer itu biasanya pre-train dengan unsupervised method seperti contohnya word to fact. Jadi embedding layer itu bagaimana kita merepresentasikan sebuah kata menjadi satu vektor yang bisa dapat dikalkulasi. Di sini menggunakan word to fact biasanya atau gloves atau sekarang udah banyak sih pilihannya gitu kan. Yang terus kemudian softmax layer ini dipakai untuk menormalisasikan hasil neural networks output. Jadi bisa dapat namanya probability distribution sehingga kita bisa tahu mana sih yang paling probable. Nah, jadi softmax layer tuh ya isinya cuma softmax function atau disebut juga normalized exponential function. Jadi kalau kita contohnya di gambar 2.4 ini kita punya scalar values, terus kita masukkan ke softmax function, kita dapat hasil probability dari tiap-tiap output yang total jumlahnya adalah 1. Nah, RNN tuh mulai oke sih karena menghasilkan translation yang bagus. Cuman masalahnya RNN atau recurrent neural network itu mengalami yang namanya exploding dan vanishing gradient problem ketika kalimatnya terlalu panjang. Ini agak penjelasan sedikit apa sih yang dimaksud exploding dan vanishing gradient problem. Jadi kita kan ketika men-training neural network kita menggunakan metode namanya backpropagation untuk menyalurkan gradient change dari satu hidden layer ke hidden layer sebelumnya kan. Nah, ketika problemnya itu ketika gradientnya ditransfer ke belakang ke initial
hidden layer. Dan kalau misalnya networknya terlalu panjang, itu ketika dia sampai ke depan, maksudnya ke depan tuh ke awal, itu gradiennya bisa sudah sangat kecil yang tidak ngefek untuk merubah weights-nya atau malah nol. Sebenarnya nggak nol sih, hasilnya adalah sangat-sangat kecil, jadi lama-lama hilang gitu. Dan pada akhirnya weights di hidden layer yang awal-awal itu tidak berubah sama sekali. Jadi sama aja kayak nggak di training kan gitu. Kalau misalnya gradient yang di transfer itu kurang dari 1. Jadi the gradients approaching the initial layer become exponentially smaller. Nah itu. Jadi pada kasus machine translation, ketika dia mau encode, semakin panjang kalimatnya, semakin representatif kata-kata yang di awal dari kalimat itu di dalam konteks vektor, atau di sini disebut encoder's output. Ini bermasalah ketika kita misalnya memakai jadi kalau misalnya di bahasa Indonesia mungkin subjeknya jadi nggak terlalu kelihatan, atau misalnya nanti di bahasa Jerman yang verb-nya ada di belakang, tapi kita tahu verb-nya, tapi kita nggak tahu siapa sih subjek yang menggunakan verb tersebut. Nah, untuk mengatasi ini, Seskever et al. 2014 membuat LSTM berdasarkan Hofstreiter and Smith-Huber di dalam RNN unit cell. Approach yang lain itu ada gated recurrent unit, dan GRU ini less kompleks daripada LSTM karena dia ada 2 gates, reset dan update, dan LSTM ada 3 gates, input, output, dan forget gates. Nah, kalau yang belum tahu gates itu apa, gates itu mekanisme untuk mengontrol flow of information di dalam RNN unit dengan cara menambahkan atau mengurangi atau menghilangkan informasi dari cell state. Ini contoh dari LSTM. Kita ada forget gate, ada input gate, ada output gate. Kemudian ada GRU juga. Kita bisa lihat ini cuma ada reset gate dan update gate di sini. Terus selain vanishing gradient itu ada juga exploding gradient. Tadi kan vanishing gradient ketika gradient yang kita mau backpropagate dari layer yang di dalam yang paling kanan, kalau di gambar paling kanan, itu kurang dari 1. Kalau misalnya lebih dari 1, kita bisa mendapatkan namanya exploding gradient. Jadi ketika sampai layer awal, gradientnya itu terlalu besar sehingga hasilnya bisa none atau not available atau infinity, gitu kan. Dan worst case-nya adalah ya trainingnya crash dan kita harus restart dari awal gitu. Karena simply nggak bisa untuk kalkulasi karena gradient terlalu besar. Nah, biasanya untuk mengatasi ini kita memakai namanya gradient clipping. Gradient clipping itu pada dasarnya cuman make sure bahwa kalau misalnya kita bikin gradient clippingnya 5, jadi kalau gradientnya lebih dari 5, kita potong jadi 5 aja, dibikin maksimum 5. Gitu. Selanjutnya ada juga namanya attention mechanism, ini baru juga tahun 2014, 6 tahun yang lalu. Ini barangkan sih ya, 1 tahun yang sama dengan LSTM. Ini awalnya gambarnya ini adalah RNN by LSTM with attention mechanism. Jadi intinya dari kenapa sih attention mechanism ini ada? Ini untuk make sure bahwa kita nggak dapat yang namanya nih context vector bottleneck. Jadi masalah dari context vector adalah
Context vector itu adalah hasil dari summarize satu kalimat tersebut. Nah, kalau misalnya dan masalahnya ya tadi itu dia ada yang namanya vanishing gradient, ada namanya gradient exploding gradient, dan juga kita nggak bisa melihat relasi antar kata di setiap titik karena yang kita dapat hanya hasil summary saja di konteks vektor tersebut. Nah, attention mechanism ini dipakai supaya kita bisa tahu nih, bisa quantify relation between input dan output elements. Nah, di gambar sebelah kini itu ada namanya attention weight yang mana kita bisa lihat, kita masukkan ke konteks vektor dan kemudian attention vektornya kita pakai untuk menghasilkan atau menghasilkan kata di target language. Jadi kita nggak hanya lihat konteks vektor, tapi kita juga lihat kalau Moy itu relasinya dengan apa, dengan IM, seperti itu. Nah kalau misal ada juga istilahnya yang namanya general attention. General attention itu quantifies relation between input dan output. Jadi input dan output. Nah, jadi pada intinya ya ke attention mechanism itu hanya mencari tahu weights-nya dan kita masukkan ke konteks vektor. Di sini yang perlu note adalah ketika Bahdanau bikin attention mechanism atau publish attention mechanism, dia memakai additive attention. Jadi semua attention-nya ditambahkan, kemudian dimasukkan ke konteks vektor. Nah, kemudian pada tahun yang sama ada juga namanya Luong, dia pakai dot product. Tapi sekarang namanya attention itu udah ada lebih dari 5 kalau nggak salah. Dengan banyak cara lah, tidak hanya menambahkan atau average juga ada gitu. Dan di sini konteks vektor, hasil penjumlahan atau hasil attention calculation tersebut dipakai untuk mengenerate target word. Tujuannya itu supaya kita bisa men-training model untuk mempelajari hubungan antara kata-kata di source language atau source sentence dengan di target sentence. Kemudian ada namanya juga self-attention. Kalau yang tadi global attention antara input dan output, self-attention itu within the input. Contoh di gambar sebelah kiri, kata it, ini koreferensinya kemana nih, gitu kan? Jadi di sini kita bisa lihat bahwa it itu berhubungan dengan the animal atau refers ke the animal. Jadi ini yang disebut dengan self-attention. Kemudian ada juga namanya multi-head self-attention. Sebenarnya intinya multi-head self-attention itu ya self-attention tapi lebih dari satu gitu kan. Contohnya di gambar sebelah kiri ini kata sama yang it, selain dia refer ke the animal, tetapi dia juga refer ke tired. Jadi dia tahu nih kondisi bahwa it itu berhubungan dengan animal yang sedang tired atau ada binatang yang sedang capek gitu kan. Nah di transformer sendiri itu memakai 6 tapi kadang-kadang saya banyak lihat paper juga memakai 8. 8 heads maksudnya. Di gambar ini kita hanya punya 2 attention heads saja. Nah, problem dari NNN adalah walaupun kita mendapatkan attention network yang dapat automatically learn relevant parts dari source sentence, dan dia bisa improve performance dari NMT system yang mencoba untuk mentranslate long sentences, tetapi RNN punya sequential nature ya problem, yaitu karena dia sequential jadi prevents parallel computation.
Nah, muncul NMT atau muncul transformer arsitektur yang tujuannya salah satunya adalah bagaimana supaya kita bisa melakukan komutasi tersebut secara paralel dengan menggunakan self attention mechanism aja, kan? Nah, di sini pada arsitektur awalnya ada 6 layer encoder dan 6 layer decoder dan embedding. Dan di sini ada positional encoding untuk menentukan posisi dari kata itu ada di mana di satu kalimat menggunakan cosine function. Terus pada intinya adalah kita pengen tahu hubungan antara source word dengan target word menggunakan key matrix dan query matrix. Jadi mekanismenya itu berfungsi sebagai find the word importance, cari word importance di source language given the word in target language atau query. Nah, key dan query-nya ini yang di train. Jadi awalnya tuh dia random gitu ya matriksnya. Dan kemudian kenapa transformer lebih bagus daripada RNN gitu kan? Nah, jadi transformer itu bisa melakukan ngeproses sentence secara paralel. Kalau misalnya RNN kan kita harus nunggu kan, kalau kita proses satu persatu, satu kata. Dan kemudian RNN enable to use computationally cheaper activation function such as ReLU, karena ketika LSTM kan perlu ada sigmoid sama tanh. Kalau misalnya transformer dia bisa pakai ReLU dan variasinya kayak Liqui ReLU gitu kan. Nah, ini bagus karena sigmoid sama tanh itu mahal lah istilahnya. Dan karena kalau misalnya kita pakai sigmoid and time activation function, kita perlu hati-hati untuk menentukan batasan dari random initialization-nya gitu. Jadi jangan sampai lebih dari batas atas dan batas bawahnya. Dan juga karena ReLU itu sangat mudah dikalkulasi, jadi kalau kita mau membuat inference dengan low spec komputer itu lebih mungkin. Contohnya kita bikin kita punya hardware yang dia cuma 8 bit gitu kan. Hardware kita cuma 8 bit, kalau misalnya pakai sigmoid itu nggak bisa karena sigmoid butuh lebih dari 8 bit, dan kalau pakai ReLU bisa. Jadi untuk edge inference lebih mungkin kalau pakai transformer. Dan transformer itu better at translating longer sentence, karena kalau RNN semakin panjang ya, walaupun efek dari vanishing gradient-nya berkurang, tetapi tetap aja kita nggak tahu seberapa panjang sampai itu balik lagi dari awal ya kan, problem di awal. Kalau misalnya transformer kan dia bisa akses setiap kata dengan attention mechanism-nya ini. Cuman masalahnya dari transformer ya karena dia pakai attention mechanism ya kompleksitinya n kuadrat, di mana n itu jumlah kata dibandingkan RNN yang kompleksitinya sama dengan n. Nah, tapi sekarang tuh banyak variasi dari transformer yang ingin mengurangi dampak dari attention calculation tadi yang n kuadrat tadi. Ada namanya reformer, ada namanya linear transformer, land transformer, macam-macam deh. Tapi intinya adalah gimana caranya supaya kita tidak perlu mengkalkulasi n kuadrat tadi gitu. Semakin panjang kalimatnya. Nah, kita lanjut lagi. Ada namanya istilah OV atau out of vocabulary. Di sini maksudnya adalah kalau misalnya ada kata yang tidak ada di training dataset gitu ya, di paralel corpora kita. Nah, terus kan kita pasti berpikir kan, kalau misalnya ada out, kenapa kita nggak punya large vocabulary aja gitu kan?
Kenapa kita nggak masukkan semua vocabulary, semua kata yang ada ke dalam vocabulary gitu ya. Karena kalau kita masukkan semua kata, semakin banyak vocabulary-nya, semakin lambat training speed-nya. Kenapa? Karena model arsitektur yang kita punya itu ada softmax function. Softmax function kan basically kan intinya kita bikin dot product dari semua vektor dari all words in target language kan. Jadi kalau misalnya in target vocabulary kan. Jadi kalau target vocabulary-nya semakin besar ya untuk mengkomputasi normalization constantnya semakin lama gitu. Jadi karena itu biasanya vocabulary yang dipakai itu antara 30.000 sampai 80.000 most frequent words. Dan kemudian kita mark outside vocabulary as unknown atau unknown symbol. Nah, tapi unknown symbol ini kan jadi masalah gitu kan. Gimana caranya nih supaya kita mengurangi unknown symbol ini di sistem di data kita. Nah, ada beberapa cara, yaitu satu menggunakan dictionary lookup. Ada juga yang memakai karakter representation atau malah even byte representation. Ada juga yang menggunakan subword model seperti byte pair encoding, gitu kan. Karakter representation itu bagus, tetapi bagus cuman kalau misalnya data kita banyak banget atau di high resource setting dengan deep network. Kalau misalnya network kita tidak deep atau misalnya training data kita nggak banyak, low resource, hasilnya nggak gitu bagus gitu. Jadi di studi yang aku bikin, di riset yang bikin pakainya BP karena karakter representation-nya nggak oke ketika kita masuk ke low resource. Nah, BPE yang paling populer itu toolsnya namanya Subword NMT. Dan ada juga lain yang namanya WordPiece, kalau misalnya familiar. Nah, WordPiece ini ada BP juga, ada dari Kudo, dari model yang lain juga ada. Pada intinya tuh BPE kita nge-split satu kata ke subword, dan kemudian kita merge berdasarkan word frequency. Nah, BPE merge operation ini learn dari whole corpus. Jadi kita bikin BPE model yang kita pelajarin dari corpus, kemudian kita dapat hasilnya, dan BPE ini sebagai salah satu input di machine translation system kita. Kemudian bagaimana cara kita mengevaluasi hasil translation? Nah, ada dua, yaitu automatic evaluation sama manual atau human evaluation. Nah, human evaluation automatic evaluation ini ada berbagai matrix, ada Meteor, ada Blue, tapi yang paling populer pakainya Blue. Karena Blue has been shown to be correlated with human evaluations. Nah, jadi Blue ini surrogate for actual human evaluations. Kenapa Blue dipakai? Ini bagus untuk monitoring rapid increment dari sistem yang kita punya. Karena kalau misalnya setiap kita ada perubahan, kita pakai human evaluation kan bakal terlalu lama. Ini dari Blue Score ini sebenarnya kita kalkulasi berdasarkan n-gram precision dan brevity penalty. Brevity penalty ini sebenarnya tujuannya untuk mencegah translation hypothesis atau potential translation yang mempunyai precision tinggi tetapi sangat pendek. Ini BP ini sebenarnya dipakai untuk compensate karena recall itu tidak termasuk di dalam skor dari Blue ini. Terus masalah dari Blue itu adalah Blue itu sangat sensitif terhadap word form. Jadi kalau misalnya kita tokenize atau separate atau pisahkan word-nya beda, Blue score-nya itu bakal ganti gitu. Jadi
kalau misalnya kita mau istilahnya komparasi hasil research kita dengan yang lain, kita harus make sure juga bahwa tokenizer atau pipeline yang kita punya sama dengan mereka. Nah, karena hal ini, Machine Translation Community itu biasanya pakai Sacred Blue untuk mengkalkulasi Blue Score. Karena apa? Karena Sacred Blue itu punya tokenizer dan normalization scheme sendiri gitu. Nah, tapi karena mereka punya tokenizer dan normalizer sendiri, hasil translation output kita perlu di tokenize sama di true case sebelum kita kasihkan ke Sacred Blue. Soalnya kan bakal di tokenize lagi sama Sacred Blue. Nah, ini juga yang aku lihat di research bahasa Indonesia, karena tokenizernya beda-beda, jadi agak susah nih komparasi hasilnya. Ada yang pakai custom tokenizer, ada yang pakai NLTK, ada yang pakai OSAS juga. Tapi kalau hasil nggak masalah juga, tetapi kalau asalkan hasil blue-nya itu hasil dari Sacred Blue, itu baru bisa nanti kita compare antar research. Nah, kemudian ada juga human evaluation. Human evaluation ini atau human judgment necessary untuk assess translation quality. Dan biasanya human judges itu mengevaluasi hasil translasi berdasarkan fluency dan adequacy. Fluency itu melihat seberapa bagus grammatical correctness-nya sama pilihan katanya. Kalau adequacy itu mengukur berdasarkan seberapa banyak pesan yang tersampaikan di target language. Berdasarkan LDC Technical Report, ini 5 poin, 5 level, 5 gradient level untuk mengukur adequacy dan fluency. Nah, kemudian ada juga, kita lanjut ke machine translation on low resource settings. Untuk low resource settings, kita ada berbagai cara, yaitu ada hyperparameter tuning. Low resource ini masih agak ambigu ya, dalam arti masih belum jelas batasannya. Yang dianggap low resource itu berapa sih sebenarnya, itu masih agak belum jelas gitu. Kayak bahasa Indonesia sendiri pun masih belum, misalnya ada yang bilang bahasa Indonesia itu low resource, tapi juga ada yang bilang bahasa Indonesia itu tidak low resource gitu. Nah, untuk low resource settings ini ada beberapa yang sudah didiskusikan di literatur. Ada hyperparameter tuning. Jadi hyperparameter dari model itu diubah berdasarkan data set size-nya. Ada juga namanya transfer learning atau parent-child model. Intinya adalah kita training model di satu bahasa, misalnya high resource language atau different domain. Kemudian hasil dari training tersebut, model hasil training tersebut kita sebut parent training dan kita sebut parent model, dan parent model itu dipakai sebagai awalan dari training selanjutnya sebagai starting point. Kemudian ada juga multilingual training ketika kita coba training multiple language secara bersamaan, beberapa language pair kita training secara bersamaan. Kemudian juga ada unsupervised training. Jadi ini relies on pre-trained word embedding alignment. Jadi dia ngelihat embedding shape vector shape-nya gitu kalau nggak salah. Terus ada juga yang menggunakan pivot language ketika third language is used as a proxy. Nah, itu recap dari machine translation. Ini sudah sejam. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan, saya lanjut saja. Jadi ini yang sebenarnya saya bikin kemarin, ya riset sebentar lah. Judulnya Empirical Study of Neural Machine Translation Approach in Limited Data Scenario. Case study-nya English Indonesian Language Pair. Sebenarnya Indonesian English Language Pair sih, karena aku
aku satu arah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris aja. Nah, kenapa sih bikin ini? Background-nya kenapa sih? Jadi Neural Machine Translation itu walaupun dia sudah jadi paradigma yang kayak de facto standar harus pakai machine translation, tetapi dia menggunakan banyak banget data gitu. Kohn sama Knowles tahun 2017 bilang supaya RNN based NMT itu lebih bagus daripada PBSMT, kita harus punya 15 juta words di parallel corpus kita. Sementara 15 juta words di target language yang kita mau training. Sementara Senrich dan Zheng tahun 2019 bilang nggak perlu 15 juta sih sebenarnya, 100 ribu aja cukup di target language yang kita punya gitu. Dan mereka berdua tuh memakai dataset yang sama, yaitu IWSLT 14 Corpora. Ini pakai TED. Di task yang sama juga, German to English. Jadi kan nih agak bingung nih. Jadi sebenarnya di mana sih titik kita harus pakai NMT dibandingkan SMT gitu kan? Karena bedanya sangat-sangat jauh nih, 15 juta dan 100 ribu gitu. Dan jadi question-nya yang aku punya ada beberapa nih. Bagaimana kalau misalnya kita coba replikasi Senrich result di bahasa yang lain? Di sini aku pilih bahasa Indonesia. Terus kemudian kita ada pertanyaan juga, minimum requirement data needed to use NMT berapa sih? Gitu kan? Berapa sih data yang kita harus punya sebelum kita worth it pakai NMT? Terus pertanyaan selanjutnya, selain hyperparameter set tuning, ada lagi nggak yang kita bisa pakai untuk low resource? Kemudian, apakah ada general way to handle different data sizes? Karena kan ketika pakai hyperparameter tuning itu, hyperparameternya ngikut jumlah datanya. Jadi kita harus tahu dulu nih jumlah datanya berapa, baru kita set hyperparameternya. Gitu. Ada nggak sih yang kayak lebih general, tanpa kita harus ngelihat data size-nya? Kan ribet juga kalau misalnya kita mau deploy di production, mesti ngecek dulu kan. Kemudian mereka kan si Kohn sama si Senrich pakai RNN, based network. Kalau kita pakai transformer, hasilnya bagaimana? Ini juga pertanyaan juga. Ini. Terus kemudian kalau misalnya kita ada transformer dan hasilnya mungkin lebih baik, apakah RNN itu masih bisa kepake? Karena kan wisdomnya pada saat itu, kalau datanya banyak pakai transformer, kalau datanya tidak terlalu banyak pakai RNN saja, karena katanya RNN base itu lebih bagus kalau datanya limited. Nah, kita mau cek nih. Nah, itu background question-nya kenapa bikin riset ini. Jadi, purpose-nya ada 4, yaitu nomor 1, kita pakai bahasa Indonesia deh, gitu kan. Nah, intinya itu adalah karena bahasa Indonesia belum terlalu banyak machine translation research-nya, coba pakai bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia juga banyak yang pakai, dan juga termasuk Rising Star Language. Nah, berdasarkan Josie et al. Di Josie et al. Ini bilang karena bahasa Indonesia termasuk ke dalam kategori Rising Star Language, ini maksudnya adalah datanya tidak terlalu banyak, tetapi bisa memanfaatkan teknik seperti transfer learning untuk meningkatkan performa dari NLP task. Gitu. Nah, ya kita lanjut. Jadi mungkin review aja untuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu highly agglutinative seperti Turki dan mempunyai banyak derivational morphology seperti complex affixation, reduplication kayak pengulangan. Nah, misalnya makan-makan gitu kan, kupu-kupu gitu, dan ada clitics juga gitu. Tidak ada case atau gender, verb inflected to create passive form,
non-inflected to form plurals atau resolution. Kemudian mencoba different data scenarios gitu kan. Purpose number 1, find machine translation method that perform the best under different data scenarios on English Indonesian language pair. And specifically on Indonesian to English translation task. Jadi kita tes nih di different data scenarios. Scenario 1 kita hanya punya small parallel corpora. Scenario 2 kita punya small parallel corpora dan kita juga punya large monolingual data. Terus scenario 3 kita ada small parallel corpora dan kita punya large out of domain parallel corpora. Jadi out of domain parallel corpora itu contohnya kita punya small data di bidang di domain news, tapi movie subtitle kita juga punya nih gede banget. Ya, kita bisa pakai nggak kira-kira itu large out of domain parallel corporanya. Terus scenario 4 small parallel corpora available dan large parallel corpora in high resource language available. Jadi kita punya small parallel corpora available, tapi kita juga ada nih, kita bisa dapat parallel corpora di bahasa yang beda, misalnya Jerman, Inggris gitu. Kita mau nge-translate, kita mau menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kita cuma butuhkan data itu, tapi kita punya nih data dengan domain, misalnya dengan domain yang sama, tetapi dalam bahasa lain yang lebih besar, misalnya bahasa Jerman ke Inggris. Bisa nggak kita pakai itu? Kita mau tes nih, tujuannya itu. Terus kita juga mau tes nih, kita kan ada beberapa macam metode untuk meningkatkan performa model di low resource setting. Tadi sudah disebutkan, nah di sini pakai 2 aja, yaitu hyperparameter tuning dan transfer learning. Kenapa? Karena hyperparameter tuning itu gampang untuk implementasi karena require no extra data atau separate model atau new architecture atau arsitektur baru. Ini cuma perlu ganti hyperparameter aja, sekalian mau konfirmasi apakah hasilnya Shanring Enjang itu bisa atau enggak untuk bahasa Inggris Indonesia, gitu kan? Kemudian transfer learning aku pakai karena berdasarkan Joshi et al, Indonesian belongs to a category that benefits from transfer learning, gitu kan? Nah, di sini mau cek juga nih, benar nggak sih nih, apakah bahasa Indonesia memang termasuk kategori yang mendapatkan manfaat dari transfer learning method, gitu kan? Lanjut. Nah, tujuan nomor 2, mencari switch point di mana NMT system bisa dipakai dibandingkan PBSMT system. Jadi, pengen tahu nih titik di mana kita harus switch dari PBSMT ke NMT. Tuh. Pada titik di mana kita punya data, kita bisa pindah ke NMT. Soalnya kalau kadang-kadang bikin NMT system kan juga nggak gampang, trainingnya juga butuh waktu kan. Jadi kalau misalnya kita mau bikin machine translation system dan kita punya data misalnya, kita punya data misalnya 500.000 parallel sentence, kita pakai yang mana nih, SMT atau NMT? Nah, di sini kita pengen tahu nih, apakah 500.000 itu cukup untuk NMT ataukah mendingan pakai SMT saja gitu. Terus nomor 3, dibandingkan Google Translate, kita bisa nggak sih mengalahkan hasil Google Translate kalau kita punya data tertentu? Apakah ada angka di mana mendingan kita bikin sistem sendiri daripada Google Translate gitu kan? Kan soalnya Google Translate punya API kan. Kadang-kadang juga nggak susah pakai API Google Translate. Tapi di sini kita pengen tahu juga nih untuk bikin NMT system sendiri, kita perlu punya data berapa gitu. Apakah lebih baik pakai Google Translate aja daripada bikin sendiri karena data kita kurang banyak misalnya. Tujuan nomor 4 ini kita mau cek antara dengan adanya transformer, RNN itu masih bisa dipakai nggak sih? Gitu kan. Pertanyaan begitu. Lebih ke sana gitu. Masih ada gunanya nggak sih untuk translation system? Ataukah mas jangan-jangan bisa
bisa berguna, malah jangan-jangan tidak berguna. Nah, intinya sih metodologinya kita compare aja performance-nya. Terus habis itu performance-nya kita compare performance dari masing-masing NMT system di different data scenario yang tadi sudah sebut, kemudian kita kontras result-nya dengan UBSMT baseline sama Google Translate result. Jadi kita cek juga Blue Score dari Google Translate tadi. Kemudian performance-nya itu menggunakan Blue Score yang dikalkulasi menggunakan Sacred Blue. Kemudian kita juga ada human evaluation done for professional translator untuk make sure bahwa improvement di Blue Score itu genuinely correlated with improvement of the translation quality. Nah, evaluasinya ini untuk menghitung besaran adequacy dan fluency dari translation output berdasarkan LDC recommendation yang tadi disebutin. Jadi scenario 1, only small parallel corpora available, training from scratch using the following system. Jadi kita pakai RNN based NMT system. Ini berdasarkan Senri et al. 2016 configuration yang menghasilkan state of the art di WMT 2016. Ada juga aku pakai RNN based NMT system yang improve. Ini pakai konfigurasi dari Senri and Zhang di sistem specifically system 8 dari paper mereka. Terus juga ada transformer based NMT system. Ini pakai transformer Google Transformer configuration. Terus kemudian ada juga improve transformer based NMT system. Ini pakai configuration yang disebutkan di papernya Domun. Nah, metodologi 2 ketika kita ada small parallel corpora available dan large monolingual data available, kita pakai transfer learning untuk improve transformer based NMT. Di parent model 1 itu di training di in-domain substation English corpus, dan parent model 2 itu di train di 5 million sentence of out of domain substation English corpus. Jadi substation English corpus ini sebenarnya kita bikin English to English parallel corpus yang isinya random. Jadi source language sama target source English sama target English sebenarnya tidak ada korelasinya. Kita pengen tahu aja hasilnya gimana, karena di papernya Aji et al. 2020 mengatakan ada sedikit improvement. Kita pengen cek aja apakah improvementnya itu make sense, improvementnya beneficial atau enggak. Untuk scenario 3, ketika kita punya small parallel corpora available dan large out of domain parallel corpora available, kita pakai transfer learning yang menggunakan transformer based NMT system, dan parent modelnya adalah 5 juta kalimat English Indonesian parallel corpora. Jadi kita mau pakai parent model yang kita latih di out of domain parallel corpora, yang mana jumlahnya 5 juta. Terus untuk scenario 4, small parallel corpora available dan large parallel corpora in high resource language pair available. Jadi kita mau pakai bahasa lain untuk sebagai foreign language. Kita pakai ini bahasa Jerman English parallel corpora 5 juta. Kenapa? Karena output modelnya give best Blue Score as a parent model for Indonesian English language pair. Ini dari Aji et al. 2020. Lihat dari angkanya aja sih, aku ambil dari sini. Nah, baseline-nya ini pakai PPSMT, pakai Moses, standard configuration in WMT submission, pakai MGIZA, language model pakai LMPLZ, refill, pakai Nesserni configuration regularization atau smoothing. Tuningnya pakai KBS Batch Mira. Kalau Google Translate baseline-nya pakai Google Translate API.
ada dua types of corpora yang dipakai, main corpora sama supporting corpora. All dataset are clean and processed accordingly. Jadi main corporanya ini dari TED 2017. Terus aku bagi jadi 3, training set, development set, sama test set. Terus kemudian training setnya itu dibagi menjadi 5, subset 1, subset 2, subset 3, subset 4, dan subset 5. Dengan jumlah kata di target language yang berbeda-beda. Yang subset 1 itu 100.000, kira-kira 5.000 parallel sentence. Subset 2 itu 200.000 dengan kira-kira 10.000 parallel sentence. Subset 3 itu 400.000 kata di target language dengan kira-kira 20.000 parallel sentence. Sampai subset 5 yang kira-kira 1,6 juta kata di target language, kira-kira 80.000 parallel sentence. Nah, ini dari training set yang jumlahnya 100.000 parallel sentence ini, aku bikin substitution English in domain corpus berdasarkan informasi yang tercantum di Haji et al. Dan pembagiannya, kenapa dibaginya seperti ini, ngikutin dari Rasado et al. Untuk pembagian training set, development set, dan test set. Ini maksudnya, dan kemudian untuk Senrich et al. Ngikutin juga pembagian subsetnya. Ini maksudnya kenapa ngikutin, supaya lebih gampang di compare saja sih. Jadi nggak ada ekstra variasi di sana dari sisi dataset. Itu main corpora. Main corpora itu yang kita akan tes. Kemudian untuk supporting corpora itu kita pakai untuk nge-training parent model. Jadi ada supporting corpora untuk parent model scenario 2 dan 3. Itu ada Global Voice Corpus, Open Sub Corpus, Wikimetric Corpus, dan Pan-Asia Corpus. Ini total ada sekitar 10 juta parallel sentence yang kita shuffle dan trim. Kemudian kita ambil 5 juta parallel sentence dari situ, yang mana juga kita bikin substitution English out of domain corpus dari 5 juta ini. Untuk training para model di scenario 4, kita pakai Europal, Common Crawl Corpus, News Commentary Corpus, dan Rapid Corpus of EU Press Release. Ini untuk yang German English Combination Corpus ya. Kira-kira totalnya sekitar hampir 6 juta, dan kita potong jadi 5 juta parallel sentence. Ini kenapa 5 juta? Untuk make sure aja jumlah data dari parent modelnya itu sama. Jadi kita bisa lebih bukan lebih gampang, lebih pas untuk compare-nya, karena jumlah data di mana parent model itu di training jumlahnya sama. Ini detailnya, mungkin aku skip aja. Nah, kalau ada pertanyaan kita bisa balik lagi ke sini. Tapi intinya ini analisa dari korpus yang kita pakai, yang saya pakai. Jadi yang poinnya adalah kita pengen tahu bahwa link ratio value-nya itu kurang dari 2. Kenapa? Karena parallel sentence system, kalau misalnya lebih dari 2 itu unlikely untuk to be parallel. Ini berdasarkan Grogiro and Langley 2018. Jadi kalau ratio-nya above 2, kita discarded saja sentence-nya. Terus untuk eksperimen sendiri, eksperimennya pakai Marian NMT. Kenapa? Karena build on C++, jadi lebih cepat, dan dependensinya sangat sedikit, nggak perlu pakai TensorFlow. Misalnya Nematus perlu pakai TensorFlow. Byte pair encoding pakai Subword NMT, dan pakai hyperparameter yang sama during inference untuk highlight model performance. Kemudian semua transition output-nya di true case dan di tokenize sebelum dievaluasi menggunakan Sacred-Blue. Jadi contoh untuk eksperimen scenario 1, kita masukkan development set ke BPE, training set
training set subset 1 masuk ke BB juga, terus kita masuk ke NMT system, kita bikin 3 model dari sana, kita training 3 model, terus kemudian test setnya setelah kita masukkan ke BB model, kita masukkan, kita tes dengan train model itu, hasilnya kita normalize, terus kemudian kita masukkan ke dalam Cycle Blue, outputnya kita hitung 3 output dari 3 model tersebut, 3 output Cycle Blue dari 3 model tersebut kita average, kemudian kita plot ke dalam graph dan kita bikin interpolated line. Nah, kemudian kita lakukan ini untuk semua training subset. Jadi di sini kita bikin 15 model yang menghasilkan 5 average blue score. Untuk skenario 2 sama seperti skenario pertama, cuman kita bikin parent model dulu. Skenario 2 kita pakai substitution English to in English domain corpus. Training set 95% dan development set 5%. Untuk skenario 2 yang tadi kan ini menggunakan substitution English in domain corpus, yang lain juga menggunakan English out of domain corpus. Jadi in domain sama out of domain. Kita pengen lihat kalau substitution English-nya dibesarin, hasilnya lebih bagus atau tidak. Terus eksperimen skenario nomor 3, kita pakai English Indonesian Support Corpus. Ini untuk pengen tahu aja kalau kita punya out of domain parallel corpus, hasil bisa kita pakai nggak sebagai parent model. Kalau eksperimen skenario nomor 4, kita pakai German English parallel corpus untuk parent model kita. Hasilnya seperti tadi aku bilang, blue score-nya setiap run di average dan di plot menggunakan smoothed curve line using menggunakan Catmull-Rom interpolator. Jadi kita plotted, kemudian kita bikin smooth curve line menggunakan Catmull-Rom interpolator. Kemudian evaluasi dari attribusi dan fluency dari setiap translation dicek sama 4 professional translator. Nah, ini hasilnya. Hasilnya kita lihat hasil overall gambar sebelah kiri dan hasil yang gambar sebelah kanan itu magnified. Jadi kalau kita pengen lihat intersection-nya di mana gitu. Di sini kita bisa lihat bahwa kalau lihat gambar sebelah kanan, di sini kita bisa lihat bahwa PBSMT ini masih lebih bagus daripada yang lain jika jumlah datanya itu di bawah 1 juta kata di target language. Lebih dari 1 juta kata di target language, kita bisa pakai NMT. Nah, kemudian kalau dibandingkan antara NMT transformer dan RNN, yang kita lihat tuh adalah NMT RNN kan yang warna hijau di sini. Kalau misalnya yang transformer itu yang warna biru. Di sini kita lihat walaupun NMT RNN itu lebih bagus daripada transformer di bawah 1 juta kata, tetapi PBSMT itu masih lebih bagus dari hasil 2 model tersebut gitu. Nah, sementara setelah di atas 1,1 juta, transformer itu jadi lebih bagus daripada RNN dan PBSMT. Jadi kalau lihat dari sini, lihat dari hasilnya, pilihannya cuma PBSMT atau transformer model aja, RNN nggak kepake di sini, kelihatannya dari sini. Tapi ini hasil interpolasi ya, belum ada hasil yang benar-benar hasil empirical. Nah, ini yang buat future work yang perlu dicek. Apakah benar-benar
intersection-nya di sini atau tidak. Nah, itu. Dan kemudian kalau kita melihat dari Google Translate Page, kalau kita punya sekitar 1 juta kata di target language, itu kita hasilnya bisa lebih bagus daripada Google Translate. Even PBSMT juga bisa lebih bagus daripada Google Translate. Kalau kita punya at least 800.000 kata di target language. Ini kita training untuk domain pakai TED yang mana domainnya Jangan Conversation. Terus untuk result nomor 2, small parallel corpora available dan large monolingual data available. Kalau kita pakai in substitutional English to English, yang kita lihat di sini, malah hasilnya tidak lebih bagus daripada kita training dari scratch. Kalau kita lihat gambar sebelah kanan yang warna biru, garis warna biru ini selalu lebih tinggi dibandingkan substitution English to English yang menggunakan in domain file corpora dan multi domain para corpora ya. Jadi kalau kita punya large monolingual data available nggak gitu guna kalau dilihat dari hasilnya. Jadi mendingan training dari scratch aja gitu. Udah kalau misalnya kita punya large out of domain parallel corpora bagaimana? Di sini terlihat bahwa kalau misalnya kita lihat gambar sebelah kanan, kalau kita sudah punya lebih dari 1,5 juta kalau kita punya lebih dari 1,5 juta kata di target language, large out of domain parallel corpora ini tidak terlalu kepake ya untuk kalau misalnya parent model kita di training di 5 juta kata di target language. Kurang dari itu, large out of domain parallel corpora itu sangat-sangat berguna. Malah dia jauh lebih berguna dibandingkan PBSMT sampai even walaupun kita cuman 100.000 kata aja di target word kita. Jadi hasil dari nomor 3 adalah kalau bisa pakai pakai transfer learning dengan parent model yang di training di large out of domain parallel corpora sampai dataset kamu lebih dari 1,5 juta kata di target language. Kemudian di result nomor 4 kita pakai large parallel corpora di high resource language. Di sini Jerman Inggris ya. Di sini malah lebih bagus juga daripada yang hasil nomor 3 yaitu parallel corpora di out of domain. Nah, di sini kesimpulannya kalau misalnya kita bisa lihat bahwa kalau misalnya kita punya data kita punya korpus data kurang dari lebih dari 400.000 kata, kita bisa pakai transfer learning dengan high resource language parent model, di sini Jerman Inggris sebagai parent model. Kalau kurang dari 400.000 bisa pakai yang tadi yang out of domain parallel corpora. Seperti itu. Nah, ini kan kita mau lihat nih seberapa bagus sih ini efeknya, kayak apakah out of domain parallel corpora sebagai training data untuk parent model itu bagus kalau misalnya kita kurangin training datanya. Di sini bisa dilihat bahwa sampai hanya 100.000 masih bagus nih. Sampai hanya 100.000 juga masih bagus. Kalau kita hanya punya 10.000 aja, itu juga masih
bagus dibandingkan PBSMT kalau pakai out of domain. Kalau misalnya kita punya paralel korporat di bahasa yang high resource, kita baru bisa pakai setelah dataset kita lebih dari 50.000 kata. Nah, terus dari human evaluation-nya, kita kan mau cek nih, apakah memang kalau misalnya blue score-nya higher, translation quality-nya memang berkorelasi dengan hasilnya. Nah, kita investigasi berdasarkan jumlah, dengan panjangnya sentence ya. Jadi kita cek apakah semakin panjang sentence-nya, hasilnya masih sama, ataukah dia panjangnya kalimat itu berefek ke hasil translation-nya gitu kan. Kita ada 3 words, ada 6 words, ada 8 words, ada 15 words, ada 20 words. Panjangnya ini berdasarkan German and all. Di presentasi ini aku akan cuma kasih lihat yang 3 words, 8 words, dan 20 words sentences. Kita pakai ini for professional translator. Dan dari hasil kappa confession-nya antara evaluators tuh ada fair agreement, nggak totally in agreement tapi fair agreement. Karena kalau bisa dilihat dari hasilnya itu agak semuanya bisa gitu. Kalau misal dia lihat table sebelah kiri, hasilnya tuh sama-sama bagus. Jadi mereka agak bingung mana yang paling bagus gitu, paling oke. Tapi dari 3 word sentence, 3 dari 4 evaluator memilih NMT-TD. NMT-TD itu yang model yang di training dengan parent model dari bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Dan 1 orang memilih Google Translate. Dan dari sisi adekuasi dan fluency semuanya bilang flawless English dan all meaning tertransfer. Untuk 8 word sentence, 3 dari 4 evaluator memilih yang dari NMT-TMP. Itu yang pakai multilingual out of domain Indonesian English tadi ya. Dan 1 orang memilih NMT-TD yang pakai bahasa Jerman tadi. Tapi kalau dilihat dari hasil translation-nya, ya bisa juga terpakai lah salah satu dari itu. Dari sisi adekuasi dan dari sisi fluensinya juga masih bagus dari much meaning dan good English. Kalau dari 20 sentence, 2 orang memilih NMT-TD yang dari para model dari bahasa Jerman tadi, bahasa Jerman Inggris, dan sisanya milih gold standard yang dari test case-nya. Dan 4 evaluator rated translation most meaning dan good English. Dan kalau kita lihat di kalimat yang 20 kata, PBSMT-nya fluensinya tidak terlalu bagus di sini. Jadi dari sini findings-nya adalah blue score-nya ternyata berkorelasi dengan sentence quality. Dari 5 sentence slang tersebut, NMTD system itu dipilih menjadi salah satu yang best translation, dan PBSMT sepertinya bagus kalau misalnya yang perlu ditranslate atau diterjemahkan itu kalimat yang pendek-pendek gitu. Dan Google Translate sepertinya lebih superior kalau dibandingkan sistemnya lain, kecuali yang dari NMTD untuk menerjemahkan sentence yang panjang. Dan kalau misalnya dilihat, itu sepertinya evaluators tend to prefer literal translation. Tapi ini juga understandable karena agak susah
menentukan mana yang lebih bagus jika kalimatnya mirip-mirip tanpa adanya konteks. Ini juga sempat disebut di papernya Lobly et al. 2018 bahwa memang susah untuk ngejudge hasil translation kalau tidak ada konteksnya. Jadi kesimpulannya NMTT system itu the best method kalau misalnya data size-nya lebih dari 400.000 kata. Paling kalau tidak pakai NMT MMP yang pakai parent modelnya pakai multi out of domain parallel sentence. Kalau misalnya itu tidak ada bisa pakai PBSMT. Conclusion nomor 2, di mana sih switch point-nya? Switch point-nya tuh kira-kira ya ketika kita pakai German English, NMT bisa dipakai ketika datasetnya lebih dari 50.000 kata di target language. Untuk out of domain parallel corpora, parent modelnya bermanfaat jika kita punya lebih dari 300.000 kata. Ini angka interpolated ya di training data di target language. Conclusion nomor 3, kita kalau misalnya kita nggak memakai transfer learning, kita perlu paling tidak 800.000 kata di training data di target language. Baru itu menghasilkan hasil yang lebih bagus daripada PBSMT. Kalau transfer learning dipakai, kita paling nggak perlu 200.000 kata. Nomor 4, untuk menentukan apakah RNN itu masih bermanfaat atau tidak, sepertinya kalau dari hasil ini di bahasa Indonesia, paling nggak di bahasa Indonesia, itu tidak terlalu bagus hasilnya dibandingkan transformer. Jadi kalau misalnya kita mau bikin machine translation untuk bahasa Indonesia specifically, lebih baik menggunakan transformer karena bidirectional RNN based NMT with attention harusnya nggak perlu dipakai lagi di sini. Jadi untuk kedepannya kita pengen tahu juga exactly kan angka yang tadi kan persimpangannya atau switch point-nya kan interpolated. Jadi kita mau cek langsung di angka tersebut apakah benar switch point-nya. Terus kita bisa pakai English to Indonesian. Selain translation juga kita mau cek juga computational cost-nya seperti apa, apakah lebih mahal atau lebih murah. Terus kita juga bisa cek juga berdasar menggunakan pretrained BERT atau menggunakan matrix yang lain, Meteor atau Roach. Dan advocacy dan fluency assessment-nya juga bisa diimprove menggunakan konteks untuk survei. Jadi mungkin document level evaluation mungkin bisa ngasih lebih gambaran yang lebih jelas untuk setiap model performance. Jadi begitu saja, Pak. Maaf banget nih terlalu lama, hampir 2 jam. Tetapi itu yang saya punya. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan di Slido ya. Ya, terima kasih Mas Rizal atas presentasinya yang komprehensif ya, sangat menarik ya. Ini kebetulan belum ada pertanyaan di Slido. Oh, udah ada ya. Ya, di sini ada pertanyaan untuk dapat eksperimen NMT dengan transformer, requirement minimal komputer harus seperti apa? Jujur saja saya tidak tahu, tetapi kalau bisa punya GPU sangat lebih baik. Untuk sekedar bayangan, eksperimen yang saya bikin untuk riset itu saya pakai NVIDIA V100 dan training time-nya 5,5 bulan. 5,5 bulan ya. Yeah. Ya, makasih. Sambil nunggu pertanyaan lagi, mungkin ada. Ya tadi yang saya tangkap berarti kemungkinan untuk lebih baik dari Google Translate itu sangat mungkin ya. Tadi ada beberapa kondisi, beberapa situasi yang bisa lebih baik daripada Google Translate. Ya. Kalau maaf mungkin tadi saya barangkali terlewat itu untuk
dataset yang domain apa saja yang digunakan di penelitian ini ya? Oh ya, jadi mungkin saya bisa share lagi. Saya masih bisa share. Saya share screen ke sini. Share. Jadi dataset yang dipakai, bentar, saya bisa ada di analisanya. Jadi sebentar. Ya, jadi kami pakai ini, saya pakai conversation, movie, news, general, dan news. Tapi kita tesnya di conversation. Jadi yang main korporanya yang kita tes dan kita bagi-bagi dengan besarnya jumlah dataset itu pakai TED yang masuknya ke conversation, tetapi parent modelnya kita campur dari movie, news, general gitu. Iya, iya, ya terima kasih. Jadi kalau untuk misalnya kita akan sering menerjemahkan untuk domain tertentu, ya, mungkin dibandingkan dengan Google Translate ada kemungkinan berpotensi bisa selalu lebih baik, mungkin barangkali seperti itu ya. Ya, jadi kalau jadi keuntungannya kita kalau bikin sistem sendiri itu kita bisa menentukan domain yang kita mau di mana, misalnya domainnya apa ya, news gitu ya, dan newsnya mungkin spesifik sport gitu karena kita punya media online yang membahas hanya masalah sepak bola gitu. Jadi daripada pakai Google Translate lebih baik ya pakai sistem sendiri yang spesifik terjemahkan masalah sport news saja gitu. Itu hasilnya kalau berdasarkan eksperimen pasti lebih bagus daripada Google Translate. Iya, saya kira menarik mungkin kalau ada yang membuat seperti itu ya, untuk domain apa, sehingga orang yang mempunyai kebutuhan itu bisa memakai barangkali gitu. Paling takeaway-nya buat perusahaan yang mau bikin analytics system dari jumlah datanya saja sih. Tadi kalau misalnya kita mau bikin sistem sendiri, paling enggak kita punya sekian ribu jumlah data di target language gitu. Iya betul. Ya, jadi kalau misalnya biasanya kan sebelum bikin kan kita cari datanya dulu, dan kita biasanya cari data misalnya yang gratis berapa. Misalnya dari panel kan dari PANL ada sekitar 500.000 ya words gitu. Nah kemudian kita bisa kalkulasi nih biasanya berapa sih biayanya untuk mencari sisanya itu. Yeah. Jadi bisa dimasukkan ke project budget. Yeah. So, ya ini ada pertanyaan lagi. Seberapa lama mengumpulkan datasetnya? Saya pakai dataset yang publicly available dari Opus. Jadi sebenarnya tinggal download aja sih yang saya pakai. Ini semua ada ya, ini semua juga. Ya, silakan. Oh ya, jadi kayak TED, Open Subtitle, Global Voices, Wikimetrics, sama Pan Localization ini semua ada di freely available public, jadi kita bisa download. Dan Drupal Common Crawl juga sama. Jadi nggak kayak misalnya Common Crawl ini sudah ada, jadi kita nggak perlu crawl sendiri. Jadi sebenarnya tinggal download aja sih, walaupun besarnya bisa sampai 5 giga, tapi nggak perlu cari. Gitu. Jadi udah ada ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi untuk human evaluation. Tadi apakah annotatornya diberikan gold standarnya juga? Lalu apakah ada breakdown skor untuk fluency dan adequacy-nya? Ya, jadi anotatornya diberikan gold standard juga. Jadi survei sistemnya itu adalah kita kasih hasil translation dari satu source sentence, kemudian evaluatornya disuruh cek fluency dan adequacy-nya dan pilih
salah satu yang paling oke yang mana gitu. Terus itu termasuk dari hasil Google Translate dan gold standard. Cuman uniknya gold standarnya biasanya tidak dipilih, Pak. Jadi gold standarnya nggak kepake gitu. Terus kemudian apakah ada breakdown score fluency-nya? Ada. Jadi setiap kalimat ada fluency dan adequacy-nya. Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah di NMT ada isu mengenai perbedaan word order pada language pair? Karena di SMT terdapat isu besar mengenai perbedaan word order. Aku agak kurang jelas nih maksudnya perbedaan word order itu seperti apa nih? Ya, mungkin barangkali yang bertanya bisa menyampaikan lebih detailnya lagi pertanyaan. Halo. Ya. Maksudnya word order itu misalnya SVO antara source language, SVO terus kemudian targetnya misalnya ternyata SOV. Nah itu apakah di NMT itu ada masalah perbedaan word order? Iya. Jadi halo, kedengeran ya kira-kira? Kedengeran, silakan. Ya, jadi perbedaan word order ini sepertinya dengan adanya attention mechanism yang di transformer dan positional encoding sepertinya sudah tidak ada masalah karena walaupun lokasi antar source dan targetnya beda jauh tapi masih tetap bisa gitu. Jadi thanks to terima kasih terhadap attention mechanism karena dia bikin relasi one to one dari setiap kata ke semua kata. Jadinya hal ini relasinya ada angkanya sendiri atau ada weight-nya sendiri yang agak berbeda dengan word order. Tapi ini saya ngomong untuk transformer arsitektur ya, bukan RNN. Kayak RNN pun bisa, cuman tetapi kita masih punya konteks vektor yang masih agak susah memisahkan antara satu kata dengan satu kata lain karena konteks vektor kan kayak kumpulan dari semua word representation gitu. Iya, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah switch point dan model yang dicoba akan sama untuk semua language pair yang berbeda? Ini saya sedang cek untuk bahasa ASEAN yang lain, kayak bahasa Vietnam, Thailand. Moga-moga ada hasilnya cepat dan moga-moga bisa dipublish. Tapi sekarang sedang dieksperimenkan untuk bahasa yang lain. Saya fokusnya masih di low resource, jadi mau coba ke bahasa ASEAN dulu karena kayak bahasa yang lain kan udah banyak, jadi bahasa ASEAN belum banyak yang nyentuh. Iya, jadi terus melanjutkan penelitian termasuk untuk bahasa yang lain ya. Ya. Termasuk juga saya sedang cek apakah switch point-nya tuh benar atau tidak yang diinterpolasikan. Iya. Ya, kemudian ada lagi pertanyaan, apakah kira-kira hasilnya kalau pakai GPT? Belum tahu karena belum ada akses ke GPT. Iya. Berikutnya, apakah blue score yang tinggi dari hasil eksperimen berrelasi linear dengan besarnya OOV yang muncul di hasil terjemahan? Saya belum bisa jawab karena belum pernah cek ya. Jadi kurang tahu juga nih. Tapi mungkin bisa dicek. Tapi sekarang tidak bisa menjawab. Iya, belum dilakukan ya. Iya. Yang berikutnya, apakah artinya dari semua skenario yang dicoba NMT Transformer, OOV-nya yang paling kecil? Apakah artinya dari semua skenario yang dicoba? NMT Transformer, OOV-nya yang paling kecil. Gimana? Jelas nggak? Masih agak kurang jelas soalnya OOV biasanya kan kita memakai subword untuk handling OOV gitu.
Yeah. Jadi karena kita pakai BPE sistem yang sama, jadi yang berkorelasi itu mungkin dari BPE settingnya gitu untuk handling OOV. Untuk NMT modelnya sendiri, kurasa tidak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh ke hyperparameter dari BPE-nya. Jadi kayak mass operation-nya dan sebagainya. Yeah. Yang pernah saya cek sih, tergantung bahasanya, kita bisa cek hasilnya dengan cara mengubah hyperparameter dari BPE model. Ya. Ini ada pertanyaan yang terkait ya. BPSMT-nya pakai BPE juga atau tidak? Tidak. Kita pakai settingan yang dari WMT aja. Ya, barangkali ada rekan-rekan yang lain ada pertanyaan, baik itu di Slido atau bisa langsung disampaikan di sini. Boleh silakan. Ya, alhamdulillah udah hampir 2 jam kita bisa diskusikan ini, silakan. Untuk tambahan, kenapa kita nggak pakai BPE di SMT? Tujuannya karena kita cuma mau pakai sesuatu yang ada di pasar aja sih. Dalam arti kan salah satu target audiensnya adalah perusahaan yang kalau misalnya membaca hasil research-nya bisa langsung aplikasi dan implementasi dari yang sudah ada, jadi tidak perlu ubah-ubah lagi gitu. Ini ada lagi pertanyaan. Tadi kalau tidak salah pakai Marian, boleh minta tolong di-share parameternya atau pakai default recommended di dokumentasi Marian? Saya pakai default yang ada di dokumentasinya Marian. Yang yang transformer base itu pakai yang dari paper aslinya, yang Waswani. Kalau yang improve itu yang recommended di Marian. Yang berbeda mungkin settingan dari BPE-nya yang saya samakan semua. BPE-nya disamakan semua ya. Silakan rekan-rekan, Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan lagi. Ya. Kalau mungkin ada pertanyaan lagi bisa langsung japri saja sih kalau misalnya masuk ke INACL bisa langsung WhatsApp. Kalau misalnya tidak nanti bisa lewat LinkedIn, nanti bisa cek aja di Google LinkedIn-nya. Bisa langsung message saja. Ya, ada pertanyaan lagi nih. Apakah ada parameter-parameter untuk memilih parent model yang baik dalam tanda petik pada transfer learning? Ini asumsi ya, karena belum dites. Tapi sepengetahuan saya, kalau misalnya decoder di target language-nya sama itu lebih bagus. Kalau misalnya bahasanya mirip itu lebih bagus. Mirip dalam arti bukan rumputnya, tapi dari sisi syntactic structure-nya dan kemudian dari tipe apakah dia aglutinatif atau tidak. Misalnya Jerman English, kenapa Jerman English dan bagus sebagai parent model itu karena satu, Jerman sama-sama punya compound word seperti bahasa Indonesia, terus kemudian target language-nya juga sama-sama bahasa Inggris. Jadi itu lumayan bagus lah ya. Kemudian kita perlu data yang lebih besar untuk parent language-nya. Karena kita bisa pakai bahasa Malaysia mungkin, tapi bahasa Malaysia ke bahasa Inggris juga mungkin nggak terlalu banyak ya parallel corpusnya. Jadi nggak pakai itu. Ya, terima kasih. Silakan, mungkin ada yang lain sebelum sebentar lagi yang kita akhiri. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa juga secara langsung, private atau juga di grup INACL yang ya Mas Rizal ini terus ini ya melakukan eksperimen di machine translation ini ya. Ya, cuma agak ini aja sih Pak, agak lama. Saya walaupun alhamdulillah dapat akses ke resource yang lumayan oke, tapi tetap lama bikinnya.
Ya, bagaimana mungkin kita cukupkan untuk bedah paper kali ini? Boleh Pak, kita cukupkan saja. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin bertanya lebih lanjut bisa langsung japri atau mungkin tanya di Nachal juga. Nanti saya bisa jawab. Atau mungkin bisa kontak LinkedIn saya aja, nanti cari namanya. Nanti langsung message saja. Kemarin juga sudah sempat ada yang bertanya-tanya, jadi no problem juga untuk bertanya-tanya. Iya. Ya, sekali lagi terima kasih Mas Rizal atas informasinya, atas pencerahannya, sangat menarik ya. Jadi komprehensif, kemudian juga ini terkait dengan bahasa Indonesia ya. Jadi saya kira kita memang kita memang membutuhkan eksperimen-eksperimen yang seperti ini. Ya, terima kasih. Mungkin kita bisa akhiri untuk pertemuan bedah paper ke-14 ini. Insya Allah nanti di bulan depan ya kita sudah jadwalkan ada bedah paper berikutnya. Dan kalau ada dari rekan-rekan yang tidak menyampaikan di bedah paper, mungkin bisa disampaikan, diusulkan ke kami. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Rizal dan Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah bergabung di bedah paper ke-14 ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal. Sama-sama.